juga hoax. Tisu basah dapat mengganti fungsi masker untuk mencegah virus corona, itu termasuk hoax. Viral foto bapak borong mie instan karena virus corona, padahal foto yang bersangkutan adalah belanja untuk keperluan toko atau jualan dia di tempat lain yang lain. Kemudian terkena virus corona warga Bekasi meninggal di Cianjur, itu juga hoax ataupun disinformasi. Jadi cukup beragam hoax yang muncul. Yang berikutnya adalah kemudian kami meneruskan konten-konten hoax tadi kepada kepolisian, pada aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Yang berikutnya adalah langkah literasi digital. Hoax, kecepatan penyebarannya lebih cepat dari virus corona. Hati-hati membaca dan menyebarkan berita. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ayah saya dulu sekolah di STM. STM zaman dulu masih diwarnai dengan tawuran, kadang kekerasan, dan identik dengan kenakalan remaja. Ya, walau gak semuanya begitu. Saya adalah siswa SMK. Kami berubah. Fokus menatap masa depan, fokus menatap dunia usaha dan industri. Semangat kemerdekaan, semangat berubah. 97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Pro 2 RRI Cirebon Suara Kreativitas. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Kembali hadir Rina Agustini akan menemani siangnya sahabat kreatif. Kali ini Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk edisi Selasa 8 Agustus 2020 untuk mata pelajaran belajar biologi asik kelas 10 dan juga kelas 11 bersama Bapak Muhammad Akhlas MPD Guru SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Dan siaran ini sahabat kreatif bisa didengar melalui aplikasi RRI Playgo dan juga kita live YouTube ya di channel RRI Cirebon. Sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Akhlas MPD, kalau itu langsung aja Rina akan sapa. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak untuk siang hari ini? Alhamdulillah baik, Marina. Baik ya. Oke, kita bakal belajar biologi asik ini ya Pak ya. Iya, betul. Boleh. Oke, kalau kayak gitu bisa dimulai Pak materinya, silakan. Terima kasih, Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baik para siswa-siswi dimanapun kalian berada dan juga para guru dan sahabat-sahabat kreatif, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Seperti bahagianya hati kita saat ini, walaupun di masa pandemi COVID kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, tetap untuk siswa-siswi, ya, kalian harus tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan. Kita harus juga berolahraga, tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Baik, dalam kegiatan Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, saya berbahagia sekali dan berterima kasih. Seperti tadi diperkenalkan, nama saya Muhammad Akhlas, saya adalah pengajar atau guru di SMA 1 Kota Cirebon. Baik, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita akan mendapatkan ridha Allah SWT. Berdoa dimulai. Baik, kita akan mulai dengan tema belajar biologi asik, ya. Belajar biologi asik. Belajar biologi asik
ya, atau kita mengenal dengan istilah pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning, ya. Kenapa sih belajar biologi itu harus asik? Karena saya banyak mendengar dari keluhan para siswa, yaitu belajar biologi itu susah karena banyak hafalan. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin memperkenalkan suatu metode atau media bagaimana menjembatani dari kesulitan dan keluhan-keluhan itu untuk menjadi belajar biologi lebih mudah dan lebih asik, yaitu dengan biology song atau lagu biologi. Slide selanjutnya, next. Mengapa harus menyenangkan belajar itu? Ya, ini seperti pakar pendidikan Peter Klein dari Amerika mengatakan bahwa learning is most effective when it's fun. Belajar itu akan lebih efektif atau paling efektif ketika pembelajaran itu menyenangkan. Saya akan berikan contoh dulu, ya. Nanti ada beberapa contoh video biology song atau biosong. Tapi saya sebelum memberikan contoh yang dibuat oleh siswa saya akan memberikan contoh karena saya telah membuat pertama kali yaitu sekitar tahun 2009. Ya. Saya membuat lagu, ya, diadopsi dari lagu AADC, Ada Apa Dengan Cinta, yang dirilis tahun 2002. 2003 saya sudah punya ide, ya, kemudian baru bisa tertuangkan tahun 2009. Ya. Ini bisa kita baca, kalian baca di sini. Ada apa dengan virus? Adolf Meyer dan Ivanovsky, peneliti yang pertama. Juga Behring dan Stanley, mereka penemu TMV. TMV singkatan dari Tobacco Mosaic Virus. Inilah kisah tentang virus, makhluk sangat sederhana. Ada kapsid sebagai kulitnya, berisi DNA atau RNA. Itu bicara tentang struktur. Di atas bicara tentang sejarah penemuan virus, yaitu ada nama Adolf Meyer, Ivanovsky, kemudian juga ada Behring, Stanley, pertama kali ditemukannya virus. Berikutnya di bait kedua itu makhluk sangat sederhana. Jadi saya tidak dikatakan itu makhluk hidup, karena ada pendapat ahli bahwa virus itu bukan makhluk hidup tapi benda mati. Kenapa? Karena dia bisa dikristalkan. Dia bisa menjadi kristal, tapi dia bisa juga makhluk hidup karena bisa berkembang biak atau bereproduksi. Jadi kisah tentang virus makhluk sangat sederhana, karena dia hanya berupa kapsid, berupa protein, ya, kulitnya itu kapsid, dan di dalamnya ada DNA atau RNA, salah satu saja. Jadi ada golongan di bait ini sudah tersirat, ya, bahwa ada dua macam virus DNA atau RNA. Kemudian di berikutnya, di lainnya, virus ultramikroskopis. Ini ke ukurannya. Jadi ukurannya itu ultramikroskopis, bukan mikroskopis. Kalau bakteri mikroskopis, kalau virus itu ultramikroskopis. Jadi sangat-sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. Satu tubuh bakteri itu bisa berisi 200 sampai 300 virus. Kita bisa bayangkan betapa kecilnya virus. Berikutnya, di bait berikutnya yaitu cara reproduksinya, yaitu dengan cara lisogenik atau lisis. Lisis itu jadi cara menyerang sel, kemudian sel itu dihancurkan. Sel itu lisis, pecah. Kalau lisogenik caranya yaitu dia menetap dulu bergabung dengan DNA sel tersebut, DNA yang diserang, misalnya virus COVID-19 menyerang seseorang, maka DNA virus itu bergabung dulu dengan sel-sel DNA manusia, dengan DNA manusia. Kemudian berkembang biak, menyesuaikan perkembangbiakan pembelahan sel manusia, dan pada saat manusia itu lemah, dia akan memecahkan sel-sel itu, dia akan merusak sel-sel itu. Ya, itu lisogenik. Kemudian dia hanya bisa hidup pada sel dan jaringan hidup. Jadi kalau dia ada di atas meja, selama dia ada di pegangan pintu, di mana-manapun, dia dalam keadaan kristal, mati. Tetapi kalau sudah masuk, ya, melalui percikan, ya, melalui luka kita, ya, melalui pernapasan kita ke hidung, masuk ke lendir, itu baru, ya, itu ciri khas virus. Berikutnya adalah motivasi untuk siswa. Ada apa dengan virus? Ada apa sih dengan virus? Kok begitu sangat makhluk yang begitu kecil, tapi pengaruhnya besar banget, seperti yang
kita semua rasakan saat ini di berbagai bidang, ya, ada ekonomi, ya, di bidang industri semuanya, politik semuanya hampir terpengaruh. Ada apa dengan virus? Dia makhluk yang jenius. Nah, dikatakan jenius kenapa sih? Karena virus itu bisa dalam hitungan detik, dalam hitungan menit bisa mengubah kode genetiknya, sehingga akan sulit untuk dirancang untuk pembuatan vaksin, ya, karena ketika vaksin dibuat dengan kode yang dulu, dia sudah berubah lagi, sehingga vaksin itu tidak mempan. Baik, makanya dia jenius. Jadi kita harus fokus belajar tentang virus. Ya. Itu teks lagu. Nah, kita sekarang saya akan mencoba nyanyi. Gimana Mbak Rina, ada waktu untuk saya menyanyikan lagu ini? Oh, ada dong Pak. Kita baru mulai, jadi tenang aja. Ya, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya, karena saya bukan penyanyi, ya. Jadi suara saya pastilah dan Ivanos peneliti yang pertama, juga MB Yeri dan Stanley, mereka padamu TMV. Inilah kisah tentang virus, aku sangat sederhana. Ada kasih sebagai kulitnya, berisi DNA atau reproduksi dengan lisis atau juga sebegini, pada menjadi hidup. Ada apa dengan virus? Dia makhluk yang jenius. Jadi kita harus fokus belajar tentang virus. Baik. Ya, baik, itu hanya contoh bagaimana permulaan saya memberi contoh kepada siswa. Jadi saya menugaskan kepada siswa untuk membuat biology song agar pembelajaran mereka itu lebih menyenangkan. Jadi caranya nggak mungkin dong mereka bisa bikin lagu, bikin video kalau mereka nggak baca-baca dulu. Karena mereka harus membaca, membuat resume, mereka mengulang, memahaminya, dan mereka juga diberi kesempatan oleh saya untuk berkonsultasi kalau ada yang salah. Nah, kemudian baru dibuatkan videonya. Baik, kita lihat contoh-contoh video karya siswa Semansa. Ya, kita lihat. Ya, kita akan melihat bagaimana siswa-siswa saat ini, mungkin tidak hanya di Semansa. Saya melihat pada tahun 2003 ketika saya punya ide untuk biology song sebagai media pembelajaran, ya, nah, itu tidak banyak sekolah-sekolah. Ya, kita untuk kelas 10 dulu. Kita mulai dari virus, ya, yang paling bawah. Yang paling bawah, virus, ya, sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini karya siswa. Ya, kita nonton dulu. Ya, baik, saya juga ikut nonton di sini. Sudah kelihatan ya Mbak Rina ya? Iya Pak, terlihat. Ya, ini karya siswa Semansa. Judulnya adalah Celengan Virus. Ya, selamat menyaksikan. Aku kesal dengan virus yang selalu mengganggu diriku hingga aku tidak bisa
melakukan aktivitas bergerak macam virus yang kita menghirup HIV yang membawa kekebalan tubuh pada manusia. Ingin membunuh virus yang ada di dalam lingkungan hidup dengan cara memberi antivirus, contohnya virus dan juga yang lainnya. Dan tunggulah kita bersama menghancurkan macam-macam virus, bertarung dengan virus, membasmi semua virus, sehingga kita semua menjadi sehat. Virus memiliki struktur yang pertama ada endovirus, lalu lehervirus, lalu kepala virus. Itulah struktur virus yang harus dipahami. Beberapa ciri virus. Yang pertama, virus sangat kecil, dapat dikristalkan, dan juga ada berbentuk oval. Beberapa cara mencegah virus. 1. Kita akan membersihkan diri. 2. Gunakan juga sabun tempat kita. Bantulah kita di sana menghancurkan macam-macam virus, bertarung dengan virus, menghadapi yang virus, sehingga kita semua menjadi sehat. Virus memiliki struktur yang pertama ada endovirus, lalu lalu kepala virus. Itulah struktur virus yang harus dipahami. Ya, itu Mbak Rina ya, salah satu contoh karya ini siswa SMA 1 kelas 10 yang sekarang sudah naik kelas 11. Ya. Boleh ada iklan dulu atau bisa lanjut Mbak Rina dengan lagu kedua? Sepertinya bisa lanjut terlebih dahulu, Pak. Ya, satu lagi saja, masih dari kelas 10, materi kelas 10 yaitu tentang Monera. Apa itu Monera? Ya, kalian yang kelas 10, tonton saja video ini. Ya, check this out, silakan. Yoga definisi kita yoga dan ini dari kelompok Monera. Mantap, dua sekarang kita langsung lagi foto. Ayo, foto ya. 1, 2, 3. Lagi ya, kayaknya jelek. 1, 2, 3. Iya, ulang ya. Ini ulang. 1, 2, 3. Jelek. Ulang. Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Oke guys, tanpa kelompok waktu inilah yang dari kelompok Monera.
bateria, ya, 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 ya no vivirá, único moneda namanya. Monera mengikuti makhluk hidup yang ada di atas satu sel. Satu selala, sebagian besar anggota monera itu prokaryotik, punya nukleositi selala, monera. Baik, terima kasih ya Mbak Rina, itulah dua contoh untuk materi kelas 10 ya. Yang pertama tadi adalah virus, yang kedua adalah monera. Jadi tadi udah belajar virus, kemudian belajar monera dengan menonton video. Dan kalau kalian para siswa ingin melihat lebih banyak video biology song ya, itu silakan bisa kunjungi di channel saya Muhammad Ahlas Channel. Di sana ada puluhan, sudah banyak video biology song, berbagai macam bab atau materi biologi yang bisa kalian tonton ya sambil santai. Kalian juga bisa mendengarkan materi pelajarannya. Jadi kalian juga bisa di rumah ya, tidak harus di sekolah, tapi kalian tetap belajar ya, belajar biologi dengan asik ya, dengan menonton video di YouTube ya. Sekali lagi, kalau ingin melihat lebih banyak video-video ini, bisa lihat atau bisa tonton di channel saya MAC Muhammad Ahlas Channel ya. Silakan ditonton ya. Berikutnya gimana Mbak Rina, masih baik, sepertinya kita akan break terlebih dahulu ya Pak. Nanti kita bakal lanjutin lagi, boleh? Oke, terima kasih. Ya. Ya, oke. Untuk sahabat kreatif yang ternyata ingin bertanya juga nih ya, karena memang mata pelajaran hari ini belajar biologi asik, udah dengerin lagunya juga fun, materinya mudah-mudahan masuk juga. Dan kalau misalnya ternyata mau tanya-tanya, bisa banget langsung komentar di channel YouTube kita di RRI Cirebon. Ya, pastinya untuk Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI segera kembali. Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya. Oh iya, terus kamu gambar apa tadi? Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya. Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah? Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nama saya Tizi, saya kelas 4, saya pernah memenangkan lomba busana, lomba menari, lomba matematika. Cita-cita saya menjadi ustazah atau guru ngaji. Nama saya Fatan, hobi saya membaca buku. Cita-cita saya menjadi polisi, menangkap pencuri. Nama saya Larissa Akwina, hobi saya mewarnai. Cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Vinotisno Gemilang, hobi saya olahraga. Cita-cita saya jadi presiden. Nama saya Najwa Nafisa, hobi saya menulis. Cita-cita jadi dokter. Sekecil apapun kebaikan, prestasi, dan cita-cita yang pernah dilakukan anak, maka berilah ia pujian. Karena pujian itu akan membuatnya berbesar hati dan bersemangat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Selalu ada makna dan pelajaran di balik setiap cerita sukses. Di setiap keberhasilan meraih mimpi, pasti ada hal-hal penting yang terlibat. Kombinasi antara kerja keras dan motivasi kuat biasanya akan mempermudah anak untuk meraih impian besar yang mereka inginkan. Kita harus ingat bahwa satu orang yang gigih dapat membuat perbedaan yang signifikan dan bahwa sekelompok kecil orang yang gigih dapat mengubah arah sejarah. Apakah kita sudah memberikan kesempatan pada anak kita untuk bereksplorasi? Apakah kita sudah mendukung anak untuk menjadi dirinya sendiri? Dan apakah kita sudah mendukung impian anak-anak kita? Ayo, mulai hari ini, dukung selalu setiap impian anak-anak kita. Tujuh 7,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Cirebon, suara kreativitas, dan kembali belajar di RRI untuk mata pelajaran biologi asik kelas 10 dan juga kelas 11 bersama Bapak Muhammad Ahlas MPD. Silakan Pak. Baik, Mbak Rina, terima kasih ya. Kita kembali ke materi ya. Setelah tadi kalian tonton beberapa biology song dari kelas 10, kini gilirannya untuk kalian siswa-siswi kelas 11 ya. Kelas 11 untuk melihat materi yang pertama nanti akan kalian tonton video biology song. Materinya adalah tentang sistem gerak ya. Sistem gerak. Dengan melihat video ini saja, insya Allah kalian sudah bisa menguasai materi, ya, bisa mungkin 80% lah, ya. Tapi tetap kalian harus belajar juga, mencari buku dan berlatih dengan soal-soal. Tapi paling tidak ini memberi semangat kalian untuk menyenangi belajar biologi. Kita lihat karya siswa semansa berikutnya, yang di YouTube-nya itu sudah viewersnya sudah 42.000 lebih. Ya, saya pilih ini yaitu sistem gerak. Apa saja materinya kita lihat berikut ini.
Itu semua merupakan temuan otak manusia. Filosofi berdiri dan aktivis. Apa ya video? Apa videonya? Baik, karena videonya cukup panjang ya dan ada pengulangan-pengulangan, jadi kita stop dulu ya untuk memberikan nanti kesempatan ada satu yang terakhir contoh lagi ya. Video ini yang kenapa bisa menjadi media belajar ya. Jadi kalian bisa kapanpun untuk mempause ya kalau ada bagian seperti tabel, tadi ada gambar tulang bagian-bagiannya apa, itu bisa di-pause, kalian bisa lihat seperti kalian membaca buku. Jadi dan kalian juga bisa mengulang-ulang ya menonton video itu bisa juga sambil santai ya. Jadi tidak harus mata kalian melihat gadget kalian, tapi juga bisa dari mendengar saja ya. Baik, mungkin Bapak sebelum berlanjut, karena memang ini tadi materinya berkaitan dengan tulang, ada Rina yang mau tanya juga nih Pak, satu pertanyaan dari Rina ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya sekarang ini banyak banget iklan-iklan susu yang katanya sih bisa nambah tinggi Pak gitu loh. Sementara kan katanya kalau orang dewasa itu pertumbuhannya itu mulai terhenti. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya ternyata ada susu yang ternyata mengklaim bisa nih buat nambahin tinggi orang dewasa? Mungkin bisa dijawab Pak. Ya, baik. Memang ada penelitian tentang pertumbuhan ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Diperkirakan kalau perempuan itu umur 21 tahun ya,
itu pertumbuhan tingginya berhenti ya. Tapi ini juga relatif tergantung gen dan juga lingkungan ya dipengaruhi. Dan pada laki-laki 25 tahun. Nah, kemudian kalau bagaimana ada produk susu yang mengklaim bisa menambah tinggi pada orang dewasa ya. Dalam hal ini ya karena rata-rata. Jadi hasilnya tidak bisa digeneralisasi ya bahwa semuanya harus 21 tahun berhenti ya, tidak mungkin ada individual dan memang untuk pertumbuhan itu adalah tinggi badan adalah salah satu karakteristik yang bersifat bisa diamati yaitu fenotip ya. Karena fenotip itu dipengaruhi dua hal yaitu genotip ya, keturunannya dia ada keturunan tinggi atau tidak, dan kedua dari lingkungan. Lingkungan itu berupa bisa juga olahraga termasuk nutrisi ya, makanan dan termasuk diantaranya susu ya. Karena dalam pembentukan tulang dibutuhkan kalsium ya. Kalsium itu untuk pembentukan tulang dan pembelahan sel-sel tulang ya. Nanti di sana bisa kalau sel-sel tulangnya itu masih aktif ya, maka bisa saja bertambah tinggi ya. Tapi kalau di usia itu kemudian sel-selnya sudah tidak aktif lagi ya, maka tidak akan bisa menambah tinggi walaupun minum susu seperti itu. Demikian Mbak Rina. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan mungkin bisa berlanjut untuk memberikan materi. Ya, baik. Materi selanjutnya ini ada lagi video yang juga nggak kalah hebohnya nih ya. Nggak kalah hebohnya, dan ini mungkin akan mengejutkan kalian dari lagu pertama, lagu kedua itu lagu pop semua ya. Ini ada lagu yang berbeda yang digunakan oleh kelompok ini untuk menjelaskan sistem peredaran darah. Nama kelompoknya Vein Group atau Vena, kelompok Vena. Ya, silakan, selamat menonton.
skala besar dari jantung ke seluruh tubuh. 250 meter balik lagi jantung. Peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru balik lagi. Baik sekali ya Mbak Rina. Itulah lagu dangdut ya lagunya tadi yang terakhir. Apa tuh judulnya Mbak Rina? Tahu nggak Mbak Rina? Itu kayaknya Berondong apa bener ya? Berondong tua ya kalau nggak salah Pak. Iya, Berondong tua ya. Itu memang lagu yang kemudian diisi dengan materi sistem peredaran darah. Dan tadi di lagu tadi di video kalau para siswa bisa menyaksikan ada video bagaimana darah mengalir, ada peredaran darah besar, peredaran kecil ya, dari mulai jantung kemudian ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung melalui pembuluh vena, kemudian dari jantung keluar ke paru-paru, mendapatkan lagi oksigen untuk diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Ya, mungkin untuk materi dari saya cukup Mbak Rina untuk kali ini tentang biology song. Oke, Bapak mungkin Rina boleh bertanya-tanya ya Pak ya, ketika Bapak mempunyai metode gimana caranya untuk belajar menyenangkan dengan mengcover bisa dibilang seperti itu. Antusias anak seperti apa Pak ketika ditugaskan? Ayo bikin satu materi tapi bikin cover lagu juga kayak gitu. Mungkin Bapak bisa cerita Pak. Ya, saya mulai dari tahun 2009 yang pertama, ya waktu itu tidak seheboh sekarang, jadi masih tanpa musik, hanya dengan lisan saja, ya, dan sebagian tidak saya upload ke YouTube, ya. Kemudian berikutnya dengan perkembangan semakin kesini, semakin teknologi anak-anak juga IT semakin penguasanya semakin hebat, ya. Bagaimana anak-anak remaja kita, ya, sudah begitu lihai ya dalam bermain IT, mengedit video, kemudian dia juga bisa mengambil sumber-sumber referensi yang banyak ya. Dan antusiasmenya itu cukup tinggi ya, bahkan mereka Pak ya, jadi misalkan saya habis mengajar di tahun 2009, kemudian di 2010-nya itu menagih Pak, kok tahun kemarin bikin biology song, kita juga bikin dong Pak. Nah, seperti itu menunjukkan bahwa mereka antusias sekali untuk membuat video, dan bisa dilihat Mbak Rina, nanti bisa dilihat di channel saya ya. Okay. Banyak sekali video biology song yang sudah dibuat itu, dan ada juga kondisi di mana anak belajar ketika menggunakan biology song. Oke, Pak. Oke, kalau misalnya dari metode yang Bapak lakukan kepada siswa dan juga siswi, bagaimana dengan nilai yang mereka dapat, Pak? Apakah cukup memuaskan? Ya, baik. Jadi perlu ditegaskan sekali lagi, biology song itu bukan berarti video yang metode yang super hebat, bukan ya. Jadi kan ini alternatif ya. Tidak semua bab, tidak sebuah materi itu bisa di-cover dengan video biology song ya. Seperti misalkan yang perlu praktikum, maka perlu dilakukan praktikum. Misalkan uji bahan makanan, nggak bisa dong dengan biology song. Jadi tetap harus ada uji bahan makanan. Memang dengan kondisi sekarang pandemi ini agak kesulitan. Jadi kita menggunakannya biasanya anak-anak disuruh melihat video praktikum virtual. Jadi bisa untuk yang lain misalkan harus pengamatan ke taman. Ya, saya suruh anak-anak
ke taman mengamati secara langsung tumbuhan. Dan itu memang belajar biologi itu sebenarnya menyenangkan semua, ya. Tidak ada yang menjenuhkan, semuanya menyenangkan. Baik. Itu yang berusaha saya berikan citra bahwa biologi itu menyenangkan. Itu Mbak Rina. Ya, Bapak, sebelum kita akhiri untuk belajar di RRI hari ini, mungkin juga ada yang mau disampaikan sama sahabat kreatif atau siswa-siswi, silakan Bapak. Ya, baik, untuk sahabat kreatif dan siswa-siswi dimanapun Anda berada, ya di sekolah manapun, ya kita tetap harus semangat belajar, ya. Kita berharap sih cepat segera berakhir masa pandemi ini, ya. Kalian jangan bermalas-malasan dengan hanya tidur makan, ataupun ketika kalian harus keluar rumah, terpaksa keluar rumah karena kebutuhan yang mendesak, maka lakukan ya protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Ya, di sini juga di ruangan ini hanya ada 4 orang di seluas ini, ya, dan yang lain memakai masker. Karena kalau saya pakai masker ini mungkin nanti tidak jelas. Dan di sini sudah disemprot juga dengan desinfektan. Jadi untuk kalian tetap semangat belajar ya, untuk anak-anakku dimanapun berada. Dan sahabat kreatif semua. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Akhlas MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar di RRI hari ini untuk edisi Selasa 8 Agustus 2020. Sukses selalu untuk Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, demikian sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, dan sahabat kreatif besok bisa ikuti lagi. Tentunya di jam yang sama, kita mulai dari jam 10 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Rina pamit, selamat siang. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada
Syukur aku sembahkan kehadiran-Mu Tuhan. Karena Ku yang Ku cintai, Engkau ku hargai. 97,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI.